kita bisa bertemu pada malam hari ini untuk satu tujuan, yaitu mempersiapkan panitia bulan Ramadan dan hal-hal lain yang menunjang bulan Ramadan. Sholawat beriring salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan pada meeting atau pertemuan kali ini yang dihadiri oleh petugas yang ditunjuk oleh BPH atau Ketua DKM terkait Ramadan beserta para koordinatornya, dan juga ada satu bagian khusus tentang kelanjutan renovasi. Mudah-mudahan kita bisa menghasilkan satu hal yang terbaik buat masjid kita dengan mengucapkan umur Al-Quran Al-Fatihah. Terima kasih kami ucapkan pada Bapak-Bapak remaja dan juga yang bisa hadir pada malam hari ini, terutama juga para koordinator bidang yang terkait dengan Ramadan dan renovasi masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak dan hadirin rahimakumullah, pertama-tama yang saya hormati bapak-bapak dari pelaksana harian BKM Asofa, Pak Asep, Pak Bob, dan Pak Wahyuna. Yang saya hormati pula bapak-bapak ketua bidang dalam struktur BKM Asofa. Juga pada malam hari ini turut mengundang, mohon maaf sebelumnya juga saya sampaikan juga kepada bapak-bapak anggota bidang dari masing-masing bidang dalam kepengurusan BKM Asofa, serta tim renovasi yang dipimpin oleh Pak Sabsu. Hadirin berhormat, pada malam hari ini waktu kita memang cukup padat, ya, sehingga tadinya saya mau mulai dengan kegiatan minum kopi dulu, tapi ternyata waktunya yang khawatir terlalu malam, karena malam ini malam Senin. Besok mungkin bapak-bapak masih banyak yang harus berangkat ke kantor. Namun demikian, karena pertemuan ini sangat penting, maka kita coba mengefektifkan atau mengefisienkan waktu yang ada. Bapak-bapak, pada malam hari ini insya Allah akan kita bahas 3 materi pokok yang ada kaitannya langsung dengan kegiatan Ramadan intinya, sekaligus semua kegiatan yang mendukung atau dipersiapkan untuk menghadapi dalam rangka bulan suci Ramadan. Pukul 21.00 kira-kira bisa atau tidak? Bisa? Kalau bisa, mari kita jadikan waktu kita seefisien dan seefektif mungkin untuk bisa kita tuntaskan. Saya akan beri kesempatan ya kepada bapak-bapak untuk melaksanakan rapat kurang lebih selama 12 menit per bidang ya. Jadi mungkin nanti Pak Marzuki bisa membawa timnya yang terkait, mungkin bisa mengajak Pak Jepri, bisa mengajak rekan-rekan yang lain untuk berkumpul di sisi sebelah kiri saya ya, atau mungkin sebelah kanan saya, untuk membicarakan apa-apa yang terkait dengan rangkaian kegiatan bulan suci Ramadan. Kemudian untuk Pak Jenal dengan Pak Samsul bisa juga berkumpul sebentar sebelum nanti akan dipaparkan oleh Pak Samsul tentang apa yang akan dilaksanakan untuk menyiapkan
kelanjutan kita melaksanakan pembangunan Masjid As-Sofa. Utamanya yang pakai aldehyde dulu pada ini takutnya pakai karena aldehyde kita kemarin ke daerah Tawangan, jadi daerah Tawangan kan dia kita bisa fleksibel gitu. Kemudian kita dari seni utama selama 2 minggu kira-kira. Terus santunan, terus yang terakhir tahap empang. Nah itu masing-masing orangnya tuh. Kemudian Bisa ada keramik hadiah. yang kiri di Bisa kurang. ini sama-sama. Karena saya punya Jeffrey juga tugas di Idul Fitri ya. Nanti setelah tugas kan di Idul Fitri itu. Iya. Ini kelompok apa ini? Grup apa ini? Alhamdulillah, walaupun orangnya belum ada, kita coba susun dulu Pak apa yang melalui pengurus yang lalu. Coba kita ini ada beberapa yang baru juga. Jadi tadi omongan bertiga dengan Pak Jeffrey, Mas Indi, dan masukan dari Pak Bos juga dan Pak Yuri. Tersusun panitia seperti di layar tersebut Pak, yaitu Ketua Panitia Ramadan 1443 Hijriah saya sendiri Pak, Wakil Ketua Panitia Ramadan 1443 Hijriah Bapak Muhammad Akita Indianto, Bendara Panitia Ramadan Bapak Wahyu Nalanjahan. Awal Ramadan insya Allah jatuh pada hari Sabtu tanggal 2 April 2022. Kegiatan Ramadan 1443 Hijriah sebagai berikut Pak. Yang pertama sholat tarawih, itu PIC-nya Bapak Indi, Bapak Evan, Bapak Hussein. Yang kedua tadarus Al-Quran Bapak-bapak dan remaja putra, itu PIC-nya Bapak Imam Subawet dan Bapak Jeffreyani. Yang ketiga buka puasa atau takjil selama bulan Ramadan, PIC Ibu Erna dan Ibu Nia Tulik. Riyadus Shalihin setiap Sabtu pagi sesuai jadwal. Yang kelima kultum subuh Ahad pagi sesuai jadwal, PIC Mas Indi. Ini tadi ada masukan Pak, selama bulan Ramadan setiap minggu pagi itu kultumnya penceramahnya dari orang luar Pak, dari Ustadz luar. Iya, setiap minggu pagi Pak. Kultum itu seperti biasa Pak, sesuai jadwal. PIC-nya juga seperti biasa. Yang ketujuh, iktikaf remaja masjid, itu PIC-nya Bapak Ari, Mas Adi dan Mas Brilian. Yang kedelapan, iktikaf jemaah masjid, itu Bapak Agung dan Mas Indi. Yang sembilan, zakat infak sodako, itu Bapak Imam Subawet. Berikutnya saya mau nanya Pak Imam nih, kita seperti kemarin jadi beras lagi atau gimana Pak? Ya. Kita nunggu kondisi dulu ya Pak ya, mungkin Pak ya. Selanjutnya, sudah ya Pak. Dari bidang Ramadan, kira-kira cukup sekian Pak. Mungkin ada masukannya Pak. Makasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Marzuki bersama tim. Mungkin ada masukan sedikit Pak, saya mohon dibantu untuk kegiatan peralatan dan sarana prasarana Pak. Kalau untuk kegiatan sendiri, saya kira sudah oke Pak. Ya Pak Sep ya, mungkin kita lihat juga ini sudah tepat kita memposisikannya. Untuk alat peralatan Pak, mohon dapatnya ada perawatan kotak amal yang di depan Pak, sama tendanya Pak Bob Pak, itu
Tendanya Pak Bob itu udah 2 tahun kali Pak Bob. Ada nggak? Selama pandemi ya? 2 tahun. Nah itu Pak Marzuki, mohon kita bisa menata laksana perawatan ya, kotak-kotak amal yang di depan itu udah usang ya, habis itu ada yang pecah juga dan dilamban-lamban begitu, kayaknya sudah perlu untuk mau pengadaan atau mau diperbaiki, sebaiknya diperhitungkan ya Pak ya. Yang ada 4 itu ya, iya Pak, sudah usang juga. Ganti aja Pak, ganti aja Pak, iya karena sudah usang juga Pak, mungkin sudah 5 tahun ya Pak. Iya Pak. Itu aja terus ya. Kalau saya yang Pak Wayunan di kipas sound system itu dicoret aja Pak. Beliau udah banyak tugas, jadi Pak Wali, Pak Iba, Pak Husin aja. Yang itu, iya, yang nomor 3 itu Pak Bob, nomor 3 Pak. Yang sekarang. Nah kan ada nama Pak Wayunan, coret aja Pak. Saya Pak. Soalnya dia bendahara di mana-mana. Buat apa? Buat beli-beli. Ini dia kan bendahara rumah. Ada azannya atau apa itu, kemudian buka puasa itu yang menunya disesuaikan anak-anak gitu. Terus sekali lah nanti apa isinya nanti kita bisa diskusikan gitu ya, maksudnya sekali aja ya sekali aja biar anak-anak ada itulah, ada apa ya, acara di masjid sekali itu sih. Cuma siapa gajinya segala macam tadi belum sempat diomongin, saya juga lupa ngomongin pas bikin. Ya boleh, nanti bisa didukungnya sudah tuntas dikupas oleh Ahmad Juki. Terima kasih. Dan selanjutnya kepada bapak-bapak, kayaknya ini udah kelar apa belum nih Pak? Update rencana anggaran untuk pekerjaan yang akan kita lakukan. Jadi kalau dari itemnya kita ada 9 item. Yang pertama adalah menebangan pohon yang ada di samping kiri, karena itu berkaitan dengan pemasangan kanopi dan juga keramik. Jadi itu pekerjaan utama kita. Pertama kita maksudnya kita tebang, kemudian kita gali akarnya. Gajinya sekitar 2,5 juta. Kemudian setelah itu, oh ya boleh. Jadi yang kedua kanopi itu totalnya 25 juta dan 15 juta. Alat alternatifnya dengan membran 19 juta. Tadi kami sudah diskusi dengan Pak Zainal, yang depan itu tetap alderon, yang sebagian alderon, sebagian membran, tergantung lidahnya yang kita dapat berapa. Kemudian ketiga pengerjaan lantai keramik itu sebelah sisi kiri masjid dan juga di depan masjid sebelah kanan. Kemudian partisi itu di depan rumah Pak Husen, budgetnya sekitar 4,5 juta. Kemudian untuk tembok di serambi kiri itu yang jalan ke arah toilet itu rencana akan kita bangun ya pagar sekitar 1,2 meter, anggarannya sekitar 3,2 juta. Kemudian untuk bocoran didak kita akan kerjakan di sebelah kanan masjid yang sekarang bocor, itu 3,2 juta, ditambahkan nantinya 3,2, sekitar 6,5 juta kira-kira. Itu kita terusin aja, tetap pakai aluminium, toh nggak bisa dipakai buat sholat. Artinya gudang yang di sini sama di sana kita gabung, tapi tetap kita pakainya nanti pakai aluminium. Itu Jadi karena isinya yang lama itu hanya terpal Pak. Nah terpal nanti kita titipin ke sana. Nah jadi ini yang sisa di sini kita jebol aja, kita jadiin penutup lagi, biar gudang nyatu sama ini. Sama gudang lama, kalau sisanya itu udah kita jadiin sambung. Juga gudang di situ lebih ini nggak kali pakai sholat juga kan. cuma secara sekalian aja nih Pak. Secara fungsional ini sebenarnya terakhir sekarang gudang, dulu kan perpustakaan. Nextnya mau dijadikan apa nih? Apa dibagi dua atau gimana?
Karena nanti kalau disambung dia udah tambah besar. Kalau konsep tadi maksudnya dua gudang Pak, itu gudang tetap perpustakaan seperti yang masukan dari dulu tetap kita pertahankan, kita maksimalkan tetap perpustakaan, jadi kan bersih. Penyekat itu kita gabung sama gudang motor nih untuk penyimpanan. Yang dimaksud Pak Jiwa tadi itu sekarang pembatasnya dihilangkan. Cuma kan dulu masukannya bahwa itu tetap kita pertahankan sebagai penyimpanan buku-buku kan, perpustakaan. Jadi tetap kita pembatasnya biarin aja. Nggak masih jelo ya, dulu masih. Saya tetap pikirnya konsepnya ke biaya. Ini kan kotak begini Pak, ya, ini dilepas nggak pindah kemari gitu. Secara apa pasti lebih murah. Tapi kalau secara fungsi memang nanti ada pertimbangan bahwa masih akan dipakai buat perpustakaan atau apa ya, sekarang nggak bisa lepas, tetap jadi antara gudang dan tempat apa perpustakaan. Secara fungsi saya setuju Pak. Mohon nanti disimulasikan aja. Jadi di apa istilahnya dibuat ini ya, dinamika yang kita diskusikan situ nanti kesempatan mendatang yang baik nggak sekarang. Tapi saya paham. Dan melasita. Itu juga nanti kalian dari perkembangan selanjutnya. Jadi kalau memang sudah cukup, kita kerjakan sesuai schedule. Kemudian untuk schedule pengerjaannya, itu akan dibuat. Mungkin sebentar ini tambahan yang mau saya pertimbangannya di sini. Sekarang kalau ada yang masuk ke tempat Pak Presiden, ternyata berarti ada seluruhnya. Iya, bahkan buat ini dia pastikan. Aku sebenarnya selesai tempat itu hari apa sih? Oh nggak tahu tukangnya sendiri saya tanya. Kamu selesai di sana kapan? Terus dikeroyok sama warga Puri loh, nggak mesti ambil bulan lagi. Tapi jangan sampai nanti kan bapak belum sampai dikeroyok ya. Nah, ini schedule-nya ya di sini udah kita persiapkan, tapi mungkin pelaksanaannya nggak mungkin tanggal sebelum Ramadan. Ya, Nggak apa-apa. Yang penting sudah ada rencana. Pak, kita masih ada waktu untuk mengawal lagi yang tadi Pak Wali pertanyakan, karena ini memang belum sama lakon ini memang. Ya, nanti bisa dihitung Pak sambil berjalan. Kalau kata Pak Asep itu kembang ke pembangunan ini kan masih berlanjut dan masih berjalan. Dan jangan lupa Pak Iwan, Pak Samsul, ketika pohon hilang, mohon disiapkan segera lubang di depan untuk menggantikan pohon yang di depan. Siap jadi kita. Ya, siapkan. Kita pun tetap melaksanakan reboisasi Pak ya. Ya. Istilahnya apa? Green. Ya, jadi asopa green. Pilar luar. Batasannya itu buat gambar ya Pak. Nggak kebayang. Nah, yang di sebelah kanan dekat tempat wudhu itu sebatas dari pilar sini dan sini. Ini awalnya, tapi setelah kita diskusikan tadi, Pak Jenderal minta ininya jangan. Nomor 3 ya? Yang nomor 3. Harga itu sekarang ini Pak ya. Jadi kalau kami pertimbangannya satu, kalau orang yang depan sama toilet di sini, yang warna hijau ini, ada inilah rambut. Iya. Ya. Sudah, saya kira cukup Pak tuh seperti itu. Ya. Tetapi karena tadi pembicaraannya khusus di daerah depan ini ingin dipakai membran ya Pak Jena. Iya. Jadi kemungkinannya yang pakai kanopi hanya di sini saja, yang di sini pakai membran, yang di sini alderon, yang di sini membran. Apakah nanti dari pilar depan, pilar kiri ke pilar kanan saja ini kosong atau diisi alderon, atau membrannya dari sini semuanya gitu? Masuk ketemu kanopi aja Pak, kanopi depannya, dia ketemu ujung. Jadi ya karena udah terlanjur kita itu dipakai ini ya, membrannya ngalah lah di foto kita, paling nggak kita masih dapat pasapnya di depan. Pasapnya gitu. Jadi karena biar yang masuk nggak ada, tapi kalau aksesnya tetap harus ada, tetap aja kelihatan dirinya rumahnya Pak Hussein. Jadi di anak tangga yang ketiga kalau nggak salah dari atas kita tambahin juga ini.
rosternya Pak ya. Ya, Kembangin, ya cantik Pak, saya kira Pak bagus itu. Ini mungkin belakangan, kenapa? Karena gudang ini kan kita cancel atau pending, kita pindahkan ke di serambi kanan ini Pak. Iya, Yang mengerti Pak. Nah berarti partisi ini kita coba pelajari lagi apakah masih bisa dipertimbangkan dengan yang nggak usah permanen Pak. Dan pengangkatan akarnya dan penggalian akar itu sekitar 2 hari. Kemudian dilanjutkan dengan bongkar kanopi oleh Pak Ajib di minggu keempat juga. Kemudian pemasangan kanopi kita rencana mulai di minggu pertama Februari selama 3 minggu estimasinya. Kemudian perbaikan bocoran itu di minggu ke berapa Pak? 2 ya? Ketiga Februari selama 1 minggu kira-kira. Itu bocoran berarti kita semen sama aquaproof ya? Selama 1 minggu. Kemudian keramik selama 1 minggu juga di minggu ke 3 Februari. Dan pembuatan tembok serambi kiri itu yang di sebelah jalan ke arah toilet Pak, akan kita bikin tembok setinggi 1,2 meter biar kalau hujan airnya tidak nyiprat ke lantai yang barusan kita buat di sebelah kiri masjid. Tinggi berapa? 1,2 meter. Tingginya Pak. Nanti sirkulasi udara dari sananya nggak bisa masuk ke sini lagi. Iya, itu kan kita butuh. Insya Allah kita akan mulai bergerak untuk hari Senin besok. Kalau misalnya tembok, kalau pakai roster aja saya masih ada sirkulasi juga. Pakai roster aja. Iya, bisa sih. Iya, dibandingkan yang di bawah itu. Iya, dibandingkan kita pakai tembok kan kesannya mati ini ya. Kalau pakai roster itu ada angin, pasti dan indah juga kali ya. Nah, jadi berapa per meter? Nah itu dia. Buat masjid Langsung tunjuk. 500 ya? Insya Allah. Pak, satu aja mungkin Pak, sebetulnya Pak Yanto juga, mungkin Pak Yanto masih ingat Pak ya, kita pernah ngobrol-ngobrol ini. Mudah-mudahan ini saya nggak keliru dan saya juga berharap ini bisa diadendumkan di dalam rencana ini. Dulu tuh sebetulnya kita Pak pernah bicara Pak pengamat wanita di gedung serbaguna sana untuk mengakomodasi ibu-ibu yang sholat di sana. Seandainya, gitu ya, seandainya bisa diadendumkan, barangkali ya Pak ya. Ini mungkin saya ini memberikan tambahan ya Pak ya. Tapi kan itu tidak pernah ada di sini Pak toilet wanita itu, gitu ya. Nah, kalau memang masih mungkin dilakukan, kenapa tidak kita coba rencanakan dulu, direncanakan dulu Pak. Itu sebagai tambahan. Tapi yang inti ini Pak, prinsip Pak Asep, gimana kita setuju Pak ya? Karena tidak ada lagi yang saya kira dari segi perhitungan dan hitungannya semua sudah cukup. Saya kira Pak Jenderal gimana? Sudah pas kan? Ya, tinggal nanti teknisnya. Iya, tinggal ngobrol nanti bersama-sama lagi dengan tim. Ya. Dan kita senantiasa selalu bisa berkoordinasi rapat Pak Samsul. Seandainya pun misalnya di bawah kendalikan, bukan di bawah kendalikan, saya izinkan Pak Wahyunal untuk merapat kepada Pak Samsul untuk membackup segi pendanaannya. Seandainya misalnya perlu ada fleksibilitas di sini kalau memang harus selalu didukung pendanaan gitu ya, kami siap memberikan apa yang diminta, berkesempatan dan tentunya bisa berkomunikasi langsung. Bapak semuanya mohon dipersaksikan bahwa kita sudah akan rilis ya bapak-bapak yang bertugas untuk melaksanakan estafet pembangunan masjid bersama seluruh perangkatnya. Kita bisa mulai perkesempatan besok insya Allah. Ya. Dan selanjutnya dimohon kepada Pak Samsul mewakili tim yang melaksanakan tugas dalam pembangunan ini. Kira-kira bisa disampaikan. Kita sambil perlihatkan pada bukan
Asep sekaligus nanti mau berdoa untuk ya. Terima kasih Pak Sandi dan juga Bapak-Bapak semuanya, Pak Ahmad Yuki dan juga Pak Zainal, Pak Jeffrey, semua tim, Pak Waina juga. Marilah, tapi sebelum ditutup nih Pak, ini tidak berubah apa yang sudah ditandatangan. Saya tadi itu kepikiran gini Pak Sandi, kira-kira kalau dibuat seperti ini di sebelah kiri itu, apakah sempat terpikir oleh tim, kira-kira gitu? Seperti ini Pak, di sebelah sana itu seperti itu yang saya kepikiran. Mungkin konsennya di biaya, tapi berapa sih selisihnya? Nah kalau misalnya ini bisa disimulasikan nanti, kalau misalnya ubin itu tetap, ya kan, kanopi tetap, tapi itu bisa nanti dilanjutkan seperti ini. Iya, yang kita bahas pada malam ini berkati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak maaf, kita tutup dengan doa tutup majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.